Punya tugas untuk berdakwah itu bukan kiai, yang punya tugas untuk berdakwah bukan ustadz saja, yang punya tugas berdakwah bukan habaib saja, tetapi kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk dakwah. Yang muda, yang kecil, yang besar, apalagi yang tua mempunyai kewajiban yang sama. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi yang punya tugas dakwah itu bukan hanya kiai. Di mana dakwahnya? Saya kan nggak bisa ceramah. Loh, dakwah itu bukan hanya ceramah. Bapak-bapak yang punya anak, dakwahi anaknya. Ibu-ibu yang punya anak, dakwahi anaknya. Para pemuda yang punya adik, dakwahi adiknya. Arahkan ke arah yang benar. Saya sering tanya ke santri-santri. Majelis duafa ini saya ajarkan di semuanya, yang di dalam majelis duafa ini saya bilang, belajarlah kita untuk melihat diri kita, jangan banyak melihat orang lain. Karena kita ketika kita banyak melihat orang lain, maka kita akan sombong, akhi. Saya sampaikan kepada para santri, akhi, sampai detik ini saya dipesantrenkan di kiai kita, Kiai Sofyan Zuhri. Sejak SD saya di pesantren, SMP masih main di pesantren, lulus SMP diberangkatkan ke Gontor. Dari Gontor saya kuliah di ISID, Institut Studi Islam Darussalam. Dari ISID saya kuliah di UIN, Universitas Islam Negeri. Saya kuliah ke sana kemari, saya cari bertahun-tahun lamanya. Baru detik ini, akhi, baru detik ini saya merasa saya tidak mengenal Allah. Saya tidak mengenal Islam karena saya sejak kecil. Kalau saya yang hidup di lingkungan pesantren saja, saya tidak mengenal Allah bertahun-tahun. Bagaimana dengan generasi-generasi muda yang sekarang? Anda baru mampu untuk sholat secara fisik, tetapi hati kita belum mengenal Allah. Itu sebabnya sholat kita tidak membawa dampak kepada kehidupan masyarakat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah. Ibadah. Allah ciptakan manusia untuk beribadah, bukan sholat doang, bukan zakat doang, bukan haji saja, tapi setiap detik, setiap hembusan nafas harus bernilai ibadah. Anda duduk di sini seakan-akan orang-orang baik, padahal hati Anda sedang dengki kepada sesama Anda. Apa nilai ibadah dari duduk seperti ini? Maka luruskan niat. Anda yang terbang ke sana, Anda yang hadir berbondong-bondong naik motor, bertakbir Allahu Akbar, tetapi hati Anda tidak membesarkan Allah. Hati kita belum merasakan kebesaran Allah. Saya bilang, apakah ini salah saya? Maka saya sampaikan kepada para santri, mungkin karena saya sejak kecil, kita semua, ibu-ibu, sok jangan diprotes tapi dirasakan apa yang saya sampaikan. Ibu-ibu punya anak, diarahkan, ayo ngararaji, ngararaji. Nah, nu diaji. Iqra juz amma. Seakan sudah selesai. Wah, baca Quran bagus dan lain sebagainya. Loba di dia para santri, para santriat, saya yakin ngajinya bagus-bagus, baca kitab kuningnya hebat-hebat. Tapi saya ingatkan, saya dulu ketika di Kiai Ansor ini, maaf tahadus bini'wah, 3 kali berturut-turut juara pidato ndak terkalahkan. Akhirnya Kiai bilang, tahun hareup made teu kudu milu deui karunya batur cenah gitu. Di Gontor saya ikut lomba pidato yang nuansanya internasional, karena ada dari Singapura, ada dari Malaysia. Alhamdulillah Allah kasih itu juara 1 lagi. Di Al Azhar juara 1.
dan lain sebagainya. Saya bilang kepada dai-dai baik itu dimanapun saya berada, saya sampaikan hati-hati kita berdakwah. Anda jangan hanya sampai bisa berbicara, tetapi hati Anda masih kosong. Naudzubillah, naudzubillah. Ibu-ibu kah? Jadi orang pintar itu lebih mudah daripada jadi orang benar. Kita sering menilai, kita sering mengkritik pejabat-pejabat kita. Wah, pan eta anggota dewan teh korupsi, pan eta anggota dewan teh koruptor, eta jelema pelalinter. Padahal Bu, Pak, seandainya kita yang diposisikan di sana, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena kita lemah iman. Di mana letak kelemahan iman kita? Yuk, saya sering bilang, kita semua di sini yang hadir mengaku bahwa kita adalah umat Islam. Tetapi tidak semua umat Islam mengetahui bahwa dalam Islam itu ada arkan, ada rukun dalam beragama Islam. Makanya seakan-akan pertanyaan yang sederhana, seakan-akan pertanyaan yang tidak ada maknanya ketika kita bertanya, apa itu makna rukun? Rukun itu sesuatu hal yang tidak boleh tidak ada. Itu rukun namanya. Dalam sholat ayat rukun sholat ayat 13 ayat 12 kumah madhabna we tam. Di antara rukun itu takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian surat Al-Fatihah dan lain sebagainya, ruku sujud. Satu saja dari arkanus sholat kamu tinggalkan, kita tinggalkan, maka secara fikih sholat kita tidak sah. Dalam agama ada 3 rukun: Islam, iman, ihsan. Kalau salah satu di antara ini tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak dikatakan muslim. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman di majelis duafa, terlalu kecil kalau kita hanya dakwah di Tapos. Karena tugas kita adalah meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Tugas kita adalah mengislamkan dunia. Kalau kita memang penerus, kalau kita memang umat Rasulullah SAW, maka kita rangkul ada ulis, kita rangkul ada ifad, kita rangkul dari segala macam, kita arahkan. Anda bisa apa? Anda bisa IT, saya racik IT, Anda gunakan untuk dakwah. Mang Ulis, ini semua karya Mang Ulis dengan kawan-kawan. Subhanallah. Ini semua karya teman-teman semua. Tetapi ya, maka saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, saya ingin sampaikan kepada para tokoh, kepada tamu-tamu undangan yang datang, jangan berpandang sebelah mata. Sebetulnya banyak di kalangan pemuda yang secara zohirnya ini seakan-akan nggak benar, padahal punya hati yang lebih dalam, punya hati yang lebih mendalam saat ia berada di wilayah yang benar. Antum semua lihat hujan deras, berapa kali ngepel lapangan ini, akhi. Bukan hanya malam ini, dari malam-malam sebelumnya. Saya harus sampaikan, mempersiapkan ini 2 bulan lamanya. Anak-anak santri kita gembleng, saya marahi. Tapi inilah pendidikan, karena saya dididik di Gontor seperti ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, saya sampaikan untuk anak-anak yang ingin mondok di Pondok Al Munawwar harus menandatangani surat di atas materai. Karena apa? Agar ada amanah, agar ada ijab kabul dari orang tua kepada pondok. Saat anaknya melanggar disiplin-disiplin pondok, tidak segan-segan akan saya kembalikan kepada orang tuanya. Karena majelis, karena pondok tidak ingin mencari uang, tetapi ingin mencetak generasi-generasi Islam yang menjadi penerus dakwah Rasulullah SAW. Kita ini sudah di akhir zaman. Ayo ibu, ayo bapak, sejauh mana kehusuan kita dalam sholat, sejauh mana kita mengenal Allah.
Maka di dalam Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun wa kaifa sata'budu. Bagaimana kita mau menyembah lawan kita sendiri nggak kenal sama Tuhannya. Ini slide-nya karena mati komputernya. Kalau pada zaman-zaman para sahabat, mereka siapa orang-orang yang pertama kali sahabat-sahabat Rasul yang 7 itu? Abu Bakar diantaranya. Ketika Abu Bakar mendengar kenabian nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka, Siti Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali langsung beriman. Dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam, i'tiqad, yakin di dalam dirinya bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar, dan mereka mengakui bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Can aya salat, can aya zakat, can aya syariat Islam. Iman heula anu kapelak dina diri para sahabat. Turun sedikit demi sedikit. Peristiwa Isra Mi'raj, disyariatkan salat, syariatkan zakat, dan tek-tek bengek lainnya. Sekarang terbalik. Kalau kita baca kitab-kitab tauhid, mau yang kuning, mau yang putih, mau yang hijau kitabnya, maka maratibuddin, arkanuddin ini yang pertama adalah Islam. Sehingga kita tertipu, kita terbuai, kita dalami itu Islam, kita dalami itu fikihnya mateng dan lain sebagainya, tapi tidak sholat, ente nyawa sholat tapi ente te sholat, ente nyawa puasa tapi ente te puasa, urang kabehan. Maka ini yang saya sebut, jadi orang pintar itu gampang, sehingga sholat kita tidak menambah keimanan kita. Tiap Ramadan kita baca Quran, tang rek kelakuan anak kiki kene. Ayo tapos, bangkit dengan cara mengintrospeksi diri kita masing-masing. Seandainya kita semua mampu melihat diri kita dan tidak banyak mengomentari orang lain, insya Allah saya yakin masjid akan ramai. Kenapa? Ini harus kita bongkar. Ini bukan aib, tapi ini harus diperbaiki. Saya perintahkan kepada para santri untuk datang 30 menit ke masjid. Kalau Anda telat dari 30 menit, nggak usah ke masjid. Kenapa? Saya didik kepada para santri untuk menjadi orang-orang yang pertama kali berada di masjid. Ketika azan Anda berdiri, isi sop paling depan. Wah, saya ajarkan seperti itu. Aya weh nu komentar. Lah ini kan banyak menilai orang berarti. Ini pekerjaan kita semua. Ini kalau tidak ada yang seperti ini, mau siapa yang meluruskan? Tidak apa-apa. Saya sudah bilang di pondok dan di majelis, saya siap dibenci. Kalaupun warga Tapos ini tidak menerima dengan dakwah yang seperti ini, berarti Allah salah menempatkan saya ada di Tapos. Tinggal tanya, kita semua mau seperti ini saja atau kita mau berubah ke arah yang lebih baik? Apa yang saya tuangkan dalam syair-syair majelis du'afa itu semua kita ambil rujukannya dari Al-Quran, kita ambil dari kitab-kitab. Bagaimana kita mengingatkan kepada kawan-kawan melalui syair? Lihatlah kawan, rusaknya zaman, umat manusia tiada beriman. Mata melihat tak kenal Tuhan, wujud manusia berhati setan, wujud manusia berhati setan. Itu kita, bukan orang lain, itu saya.
Itulah kami majelis du'afa yang belum mampu untuk melihat. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma bal adallu sabil. Barang siapa yang di alam dunianya buta, tidak melihat kebenaran, tidak mengenal Allah, maka di akhiratnya buta. Kita diciptakan di alam dunia untuk beribadah, kita diciptakan di alam dunia ini untuk mengenal siapa Rabb kita. Maka di akhir hayat Anda, ketika Anda sudah dikuburkan, ketika kita sudah masuk ke liang lahat, ada yang namanya talqin. Wahai Anu bin Anu, ketika datang malaikat tongsieun, kemudian malaikat bertanya, man rabbuka, fa'ajib, maka jawab, Rabbi Allah. Dan ada ngege moal salila urang hirup nanaonan bae atuh. Maka inilah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jadidu imanaku, perbaharui imanmu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka mata yang melihat ini, mata kita yang dua ini seringkali menutupi kolbu kita yang disebut dengan basirah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya sekali lagi mohon maaf kepada para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya berbeda ketika saya sudah memegang mic, ketika saya sudah berada di atas pentas seperti ini, maka saya akan sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kita ingin semua berubah ke arah yang lebih baik. Kenapa saya sampaikan ini? Kapan lagi saya menyampaikan seperti ini? Saya sampaikan kepada orang tua, saya sampaikan kepada uwa-uwa. Kalau secara personal nggak mungkin saya nasihatin, karena semuanya rata-rata di Tapos ini bersaudara, sampai ke Tapos Unik bersaudara, sampai ke situ daun bersaudara. Ternyata kalau kita mau reret itu, maka melalui cara seperti ini saya ingatkan, hati-hati kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hati-hati bili bisi ayat-ayat malaikat Israel ngestingguan di depan pantu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang, anak nenek bari ngaledek teh. Lah cara manaon tanya di imam geus aya malaikat Israel. Pae. Bener tah. Nu ngaranna pamuda mah teh inget kana pae. Mantang ngaledek ke manehna nu pae. Sudah punya apa Anda untuk mati? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Tah, zaman ayeuna arek budak ngorana rek kolotna, rek ibu-ibu, rek bapak-bapak geus teu percaya sabenerna mah geus teu iman kana surga neraka teh. Buktina mana? Masih kene bisa ngalaga surga, masih kene bisa ngalalawara kana neraka. Ceuk Allah dina surat Yasin. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Yeuh neraka. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tah urang sadayana ceuk Allah teh. Tah ieu maneh Dede, neraka nu ku aing baheula maneh keur hirup di alam dunia 14 abad lamanya sudah kuberikan wahyu melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada para ulama-ulama kita. Kita baca itu Yasin tiap malam Jumat, kita baca untuk roh-roh para orang tua kita yang telah meninggal, tetapi kita yang masih hidup terlena dan terpesona seakan-akan kita selalu